Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Malumasi 7 dengan saya di sini Setia Habib sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Cimahi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam acara diseminasi ini. Tapi terlebih dahulu saya persilahkan kepada Ibu Yuli untuk memberikan sambutannya pada acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kota Cimahi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir berpartisipasi dengan diadakannya diseminasi budaya positif untuk rekan kita Bapak Joko yang dimana beliau merupakan CGP Angkatan 9 Kota Cimahi. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini dilaksanakan, Bapak Ibu juga terinspirasi dan termotivasi untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak untuk selanjutnya. Lalu budaya positif yang nanti akan Pak Diko diseminasikan di kegiatan ini akan bisa dilaksanakan dan diaplikasikan di kelasnya masing-masing, khususnya juga di sekolah kita karena ini merupakan hal yang betul-betul baik untuk keberpihakan murid, di mana bahwa kita paradigma kita berpikir sebagai pendidik untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa berpihak menghamba pada murid sehingga murid bisa diperankan sebaik-baiknya sebagai manusia yang mempunyai penakalan dan kodrat zamannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Terus menginspirasi Pak Diko dan tetap semangat untuk mengikuti pendidikannya yang mungkin nanti ada beberapa modul yang harus diselesaikan, dan untuk yang lainnya tetap semangat untuk bisa mengikuti CGP. Sebelum dimulai acaranya, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya, keberkahannya, kerahmatannya, karena kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan bersama-sama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Oke. Ada slide-nya. Nah, kita ada pertanyaan pemantik dulu. Setuju? Oh, tidak. Ya. Setuju atau tidak? Yes or no, ibaratnya seperti itu. Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju dan tidak. Setuju tapi yang asal sesuai. Nah, oke, yang keduanya, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju? Setuju. Guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju. Yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Berarti yang ibaratnya yang ragu-ragu mungkin hanya ada di yang pertama ya. Ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke, kita next ya. Nah, ini ada topik ya. Bukan mas topik ya. Tapi ini ada topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiganya ada keyakinan kelas. Keempatnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
5 posisi kontrol, ada lagi restitusi segitiga restitusi. Oke, ini topiknya. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, di sini ada teorinya. Berbicara mengenai teori berarti harus ada orang yang mengemukakannya. Di sini ada dari Dr. William Glasser mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya itu membuat rasa bersalah. Seperti perempuan itu selalu membuat rasa bersalah kepada laki-laki, seperti itu. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya teorinya, teori kontrol dari Dr. William. Kita buka lagi. Nah, di sini ada makna kata disiplin. Boleh Pak Indra dibaca maknanya? Yang pertama itu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Berikut yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pertanggungjawaban atau verantwoordigheid itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ya, orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang dimana sekarang itu guru penggerak lebih mengedepankan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang diusung oleh dengan Merdeka Belajar. Sini ada lagi masih makna nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang tadi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser contohnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Benar atau tidak? Kita arahnya bisa kita contohkan. Bu Eva mau ke pasar baru, tujuannya apa? Beli baju, beli batik. Tidak mungkin ke pasar baru akan membeli bahan bangunan. Nah, jadi tujuannya itu pasti jelas. Kita akan pergi kemana, pasti ada arah dan tujuannya. Menurut Dian Gosen juga ada juga pendapatnya bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi segalanya nilai-nilai kebajikan itu dikaitkan dengan motivasi, karena motivasi itu timbul bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari luar juga. Jadi intrinsik dan ekstrinsiknya itu saling berkesinambungan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasinya pasti yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa dimengerti tidak? Biasanya motivasi untuk move on itu, misalnya move on dari sebuah zona yang nyaman, biasanya kita akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya berlaku pada siswa. Biasanya siswa misal tidak nyaman karena dibully, tidak nyaman, akhirnya dia berdiam sendiri atau biasa kita kenal introvert biar nyaman. Mungkin itu karena zona nyamannya. Terus keduanya biasanya ini yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. True or no? Benar atau tidak? Setuju atau tidak?
biasa ya, kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa, apalagi siswa-siswa yang cerdas. Tapi kalau siswa-siswa yang kurang cerdas biasanya atau lagi yang nakal pasti agak ada berbeda perlakuan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ya, perilaku manusia agar motivasinya berubah, ada motivasi. Nah, selain motivasi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa nih? Ada 3 ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Coba, apakah itu merupakan sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya. Ya atau tidak? Biasanya ini tatkala kita memerlukan yang namanya seseorang yang money oriented pasti akan pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk mengejar uang. Ada yang mengejar makanan, ada yang mengejar karir, ada yang mengejar hal yang lainnya. Jadi untuk bertahan hidup dalam suatu kondisi. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa cinta. Ada love and belonging, itu pasti. Karena manusia itu memerlukan kasih dan sayang. Seperti Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaitu Ya Rahman dan Ya Rahim. Jadi Allah pun sama memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Bahkan hanya bukan untuk umat muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ketiganya kesenangan, tentu kita butuh kesenangan, apalagi untuk healing. Karena stres dengan pekerjaan yang penat, di pekerjaan yang penat, di rumah penat juga kita butuh kesenangan. Freedom atau kebebasan, manusia pasti memerlukan kebebasan. Manusia tidak bisa terikat oleh sesuatu karena mereka berpikirnya kita adalah makhluk yang bebas. Tapi tetap saja kebebasan itu harus diatur dengan norma adat istiadat yang ada di negara ini, di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar. Lalu ada penguasaan atau power. Penguasaan di sini banyak ya. Powernya apa nih? Model Bupau. Powernya apa nih Bupau? Banyak ya. Kayak Pak Ustadz, powernya apa nih? Kekuasaan saya adalah di bidang kurikulum. Jadi saya punya power untuk membuat dan merancang kurikulum berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Mana Bapak lihat kedatangan ini? Nah, di sini ada posisi kontrol. Di sini ya, ada identitas gagal, identitas sukses, ada identitas sukses juga. Jadi identitas sukses itu kenapa? Ada 2. Yang pertama dari luar, yang kedua dari diri sendiri. Ini terlalu banyak ya. Mungkin di sini ada nih. Biar kita lebih jelasnya, kita tonton video. Nah, tonton video dulu sih. Ini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kelakuan siapa ini? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu.
Kita bedah dulu ya. Kita bedah. Posisi guru tersebut sebagai apa? Posisinya di sini ada posisi restitusi yang tadi dijelaskan sebagai penghukum, pemantau, manajer, atau sebagai teman. Di sini sebagai apa dulu? Penghukum. Tadi kan sudah ada di video sebagai posisi penghukum. Oke, kita simak penjelasannya. Nah, guru tersebut sebagai posisi penghukum dengan nada suara tinggi yang tadi ya. Kamu malas Naren, kenapa kamu terlambat? Ayo keliling lapangan. Nah, itu nadanya tinggi. Ditambah bahasa tubuhnya juga. Ya, bahasa tubuhnya sambil membentak-bentak, mata melotot, jari menunjuk. Wah, itu udah deh. Menghati juga. Dampaknya pada murid. Nah, ini ada dampaknya. Ada dampaknya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Banyak kejadiannya ini ya. Sekarang banyak sekali kejadiannya. Jadi yang dulu salahkan dulu gurunya ataupun muridnya, kenapa murid bersifat seperti itu, berkelakuan seperti itu. Tapi kita mengkaji diri dulu, kenapa ya murid itu seperti satu contoh kasus-kasus yang sebelumnya, yang dicolok matanya, yang ditegur langsung kena semprot dan didenda 50 juta. Nah, kita harus berkaca dulu, kenapa murid bisa seperti itu. Jadi di sini sebagai posisi apa? Penghukum. Bapak ibu guru biasanya selalu berposisi sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai penghukum? Ada. Karena yang namanya manusia tak luput dari kesalahan. Kita ada video lagi. Nah, ini posisi kontrol restitusinya, kita lihat lagi ya. Ini apa? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ada perbedaan tidak dari yang video pertama dengan video kedua? Video pertama tadi apa? Marah. Terus hukuman. Sedangkan video kedua menggerutu. Ada lagi?
bikin anak bersalah. Kita simak ya. Ini adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tadi lembut tidak? Sebenarnya mungkin karena budaya beberapa orang, jadi kedengarannya itu kurang lembut. Padahal lembut. Ada nada yang Naren, kenapa kamu berbuat seperti itu lagi? Jadi guru pikirnya harus jadi diganti dengan guru yang cocok ya untuk bahasanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini akan berdampak pada murid. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ini lebih berbahaya. Menurut teori berbahaya karena si anak akan merasa terus bersalah terus. Beda dengan yang tadi dengan nada yang kasar. Ya paling kesalnya dengan amarah. Saya benci dengan guru tersebut. Saya wajilan. Paling pada akhirnya ada sifatnya jangka pendek. Kalau itu lebih ke jangka panjang, karena akan terus merasa bersalah. Jadi itu bahaya ya, karena itu tertanam dalam otak pikiran anak tersebut. Jadi pada saat melakukan kesalahan akan berbuat seperti ini, aduh salah. Walaupun kita terkadang merasa si anak harus berpikir, benar tidak, bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi ada tahapan-tahapannya. Kita masih ada video lagi. Yang tadi yang Kak Indra, posisinya apa? Friend. Oke. That's my friend. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tadi Bu saya udah bawakan saya Bu. Kamu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang panggil tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Masih ada yang berpikiran, wah ini ibunya saudaranya ya, ini orang dalam ya. Tapi di sini ada posisi memposisikan guru tersebut sebagai teman, tanpa adanya menghati, tanpa adanya membuat rasa bersalah. Ini akan berdampaknya seperti apa? Kita lihat menurut teori. Nah, dalam posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid berasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak
positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi tetap ya seperti koin, ya seperti koin. Ada posisinya, ada positif, ada negatifnya. Jadi ini seperti posisi koin. Terkadang bisa positif, terkadang bisa negatif. Mungkin positifnya memang biasanya cenderung dekat dengan guru. Seperti saya selalu dikerubungi oleh murid-murid. Tapi pada saat-saat tertentu saya juga tergantung posisi. Jadi tergantung ada posisi pada teman, tapi tergantung juga ada posisi sebagai yang tadi. Jadi kita harus bisa menempatkan mana tempat sebagai teman, mana kita sebagai guru. Jangan sampai murid tersebut berdampak negatifnya bergantung pada guru. Tatkala guru itu adalah seorang manusia, ya. Tetap guru itu seorang manusia, ada salah, ada benarnya juga. Mungkin pada saat dikecewakan, guru itu tidak bisa membantu. Mungkin gurunya sedang banyak pekerjaan, dengan stres dengan yang lainnya. Jadi terkadang yang namanya manusia, emosinya ya seperti itu. Nah, di sini juga ada lagi posisi video lagi. Banyak video ya, kita akan menelaah video-video. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Ini ada ya. Kita simak ulasan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa salah. Jadi kalau posisi pemantau pasti kita acuannya itu adalah aturan dan konsekuensi apa yang harus dijalani oleh siswa kita nanti. Seperti yang tadi, nasihat yang terlambat. Jangan terlambat lagi ya nasihat. Oke, visi masih ada video lagi. Ini buat videonya masih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi sebagai manajer, di mana posisi ibu ini mengungkapkan keyakinan sekolah apa yang harus ditingkatkan. Tadi Naren mengungkapkan bahwa jam sudah tepat, tapi kesalahannya itu dari diri sendiri, dan akhirnya si ibu tersebut menanyakan solusi apa yang cocok untuk Naren. Adakah solusinya yang cocok apa? Tadi dengan bantuan Kak Emma dan bantuan ibunya agar membangunkan Naren agar tidak terlambat. Nah, di sini ada penjelasannya. Posisi terakhir videonya, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini lebih tepatnya itu berpihak pada murid, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara sekarang. Murid adalah segalanya. Jadi biarpun masalahnya itu kita hanya membimbing murid agar murid itu tidak salah arah. Jadi kita tetap harus membimbing murid itu dengan alur yang baik dan benar, sesuai dengan minat, bakat, dan juga apa yang mereka senangi, apa yang mereka yakini. Walaupun tetap peraturan sekolah itu dibuat agar bisa mendisiplinkan siswa. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Kita ada ice breaking dulu. Boleh semuanya berdiri bareng-bareng. Yuk kita ice breaking dulu. Ini ada ice breaking dari Om Sino. Karena saya guru olahraga, pasti ice breakingnya berkaitan dengan gerakan-gerakan. Di
Duduk terlalu lama pasti pegal. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke ice breaking lagi. Nanti lah ice breakingnya. Boleh? Enggak, sama lagi. Atau mau praktek dulu yang tadi posisi. Ini ada praktek saya tuh. Ada praktek, kita bagi kelompok. Prakteknya boleh berdua-berdua dipraktekkan. Nanti kelompoknya Bu Nurul sampai berdua-berdua ya Bu Nurul, Bu Eva, nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi siswanya. Nanti ada visual, ada banyak ya. Pas ya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Bu Nurul sama Bu Eva sebagai posisi penghukum. Bu Pau sama Bu Ina sebagai pembuat rasa bersalah. Oh ya boleh, boleh. Bu Paulia sama Bu Ina sebagai posisi penghukum. Bu Nurul sama Bu Eva sebagai posisi merasa bersalah. Nanti Bu Dita sama Bu Hani sebagai teman. Terus Pak Ira sama Bu KS sebagai manajer. Nanti kita praktekkan ya. Boleh dipraktekannya? Dikasih waktu dulu 5 menit lah buat buat nanti kita tampil di depan dialognya. Seperti tadi aja dialognya tidak usah panjang lebar, hanya pendek saja. Boleh ya, Bapak Ibu ya? Mangga, sok 5 menit. Boleh. Iya, siapa yang sudah di bebas. Mau ceritanya mau terlambat, mau rambut yang apa. Jadi ceritanya bebas. Bebas itu ceritanya mau terlambat, mau rambutnya gondrong atau laki-laki mah atau di kelasnya kayak gimana gitu. Lebih apa 5 menit ya, 5 menit ya. Nanti kita tampilkan di depan. Kita tampilkan di depan. Jadi biar nanti ada bermakna mana nih posisi yang saya lakukan kalau untuk kepada siswa. Posisi mana yang nanti yang kita akan pilih. Karena ini agar siswa bisa menuju arah yang lebih baik. Nanti tugas dari Pak RT dan Pak Nanda ada tugasnya. Tugasnya merefleksi kejadian-kejadian tersebut. Ya. Jadi refleksinya nanti sama Pak Nasir dan Pak Nanda. Kejadian apa, Pak? Kejadian nanti akan ada presentasi dari empat penampil. Nanti kita bersihkan mana yang menurut Pak Nasir dan Pak Nanda yang lebih baik untuk diterapkan di sekolah.
Musa. Kamu mau bapaknya dikabarin sama aku? Nanti bapak aku jadi muslim, bukan Musa. Iya. Bapak siapa? Bapak ibu. Kamu nggak boleh ibu. Besok jam 10 saya dipanggil. Pak ya. Umur Ali sudah dekat. Dia dekat. Kenapa sekolahnya terlambat? Soalnya nggak ada air. Oke, boleh ya? Kita buka videonya, boleh ke depan dulu. Ayo. Iya, kita pastikan dulu video yang tadi seperti apa. Videonya seperti apa nih? Terlambat lain kan? Lah, bebas, sok aja itu improvisasi. Kumaha posisinya? Boleh. Bu, gurunya boleh. Abi duduk kayaknya.
pasnya. Boleh Pak Nanda ke sini. Di depan. Di depan. Jangan diputar-putar. Nah, kita minta pendapat Pak Nanda ya, mengenai posisi mana yang lebih cocok kita untuk diterapkan di sekolah kita ini di SD Muhammad Asih 7 sebagai dari kurikulumnya Bapak enggak? Terima kasih Pak. Setelah saya perhatikan, semua juga ada baiknya ya. Ketika peran pertama itu diperankan oleh Bu Fauzia sama Bu Inaya itu juga bagus. Kenapa? Karena itu ada perubahan untuk memberikan tugas. Namun tugasnya jangan terlalu berlebihan, tidak boleh sampai takut sampai semua. Dia mendapatkan hukuman, siswa mendapatkan hukuman dengan cara gurunya sendiri memberikan tugas menulis apapun ya, itu bagus untuk apa? Untuk keterampilan menulis itu juga bagus. Nah, mungkin dengan cara penyampaiannya saja itu harus diperbaiki, itu menurut saya bagus ya. Kemudian yang kedua, kisah yang diterangkan ya, kisah ya, cerita yang diterangkan dari Ibu Nurul sama Ibu Iqbal ini sangat menarik sekali karena saya sering melihat siswanya seperti apa. Itu betul sekali yang diterangkan oleh Ibu Nurul ya, sangat bagus sekali ya. Itu apa yang kedua itu memberi rasa jerak, rasa bersalah kepada anak, itu bagus ya, itu bagus sekali. Namun perlu dirangkul kembali, jangan sampai anak tersebut tetap bersalah secara terus-menerus ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu friendly itu pertemanan, tapi saya lihat kurang ada rasa friendly-nya ya, sebetulnya kurang ada rasa friendly. Kalau rasa friendly-nya mungkin di PAUD juga lagi ya depan itu, jangan sampai seperti itu kayaknya cenderungnya. Nah yang terakhir ini yang diperankan oleh Ibu Kepala sama Mas Indra ini, inilah yang memungkinkan kita untuk diterapkan di sekolah kita, karena ini adalah berpihak pada murid, pada siswa. Dan seperti itu Pak. Terima kasih. Sudah ya, berarti menurut Pak Nanda yang posisi manajemen yang cocok untuk diterapkan di sekolah. Karena solusi apapun tetap jangan sampai siswa diberikan solusi langsung oleh guru, tetapi aja mereka melalui proses berpikirnya. Bagaimana solusi terbaik itu dipikirkan untuk diri sendiri, bukan dari orang lain. Walaupun kita itu terkadang memerlukan solusi itu dari orang lain juga, tapi karena kita di sekolah, berbagai macam masalah siswa itu harus diakomodir, kita bimbing bagaimana siswa bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, dari solusi tersebut nanti akan muncul yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan syarat dari dosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Yang tadi yang posisi manajer yang sudah diperankan oleh Ibu KS kita. Bagaimana siswa itu menemukan solusinya tersebut, tetapi peraturan tetap terjaga, karena peraturan itu, tata tertib itu sekolah kita berkolaborasi bersama membuat agar tidak memberatkan siswa. Tetapi siswa harus memiliki keyakinannya sendiri bagaimana cara agar peraturan yang dibuat oleh sekolah itu kita bisa yakini dan kita bisa jalankan tanpa melanggar peraturan tersebut. Nah, mengapa
keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya kita itu menggunakan peraturan tertulis tanpa makna. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada maknanya enggak? Tetap aja para siswa membuang sampah sembarangan. Tetapi siswa itu harus dirangkul membuat keyakinannya sendiri bersama-sama agar bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi untuk serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita buat. Selalu bersikap positif. Harus selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita buat nanti di kelasnya masing-masing. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaannya. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan Irfan untuk maju, meminta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bisa kebayang tidak? Irfan malas dia dulu biasanya ada di sekitar murid-murid bapak ibu guru, langsung tergagap, langsung bapak ibu guru menjudge, langsung kesini kamu, langsung ke hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Kalau setuju bilang apa? Kalau tidak setuju mengapa? Dua-duanya mengapa? Ya, Pak Indra tidak setuju mengapa? Bisa membuat mental anak down. Bisa membuat mental anak down. Berarti secara tidak sengaja Pak Irfan ini melakukan tindak bullying terhadap siswa. Mengapa hal itu terjadi? Harusnya tadi kejadiannya Pak Irfan itu langsung tanpa memperhatikan murid yang lain, ditertawakan oleh teman-temannya, terus menjudge mental anak tersebut jadi tergagap dan berasa bersalah tadi, langsung disuruh untuk mengerjakan tugas. Harusnya kita ada sebuah kasus bagaimana itu harus kita selesaikan tanpa membuli anak tersebut, karena pada akhirnya ini akan menjadi bully terhadap siswa, dari guru kepada siswa. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kendra? Itu ada kan? Karena disuruh berdiri di depan. Nah, disuruh berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, itu berarti hukuman. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat
tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilebatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya ini kita sering lakukannya. Biasanya hukuman itu langsung datang tiba-tiba. Seperti contoh yang tadi. Seperti hanya saya, sebelum saya mengikuti CGP, biasanya saya langsung memberikan hukuman. Pusat. Non. Tapi kalau sekarang ditanya dulu, kenapa berbuat seperti itu? Konsekuensinya apa kalau kamu tidak mengikuti pelajaran? Pasti akan tertinggal. Jadi hukuman itu perlu atau tidak? Sesuai porsi, karena beberapa pendapat itu akan berbeda. Jadi kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Mungkin menurut saya hukuman itu perlu, mungkin menurut Pak Indra hukuman itu tidak perlu, tapi konsekuensinya perlu. Lalu ada apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi bedanya, hukuman itu tiba-tiba, konsekuensi itu terencana. Konsekuensinya apa? Seperti tadi, hanya membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya apa nih? Misal menghargai diri sendiri dan orang lain. Berarti itu tidak ribut di kelas. Itunya mah bahasa negatifnya tidak boleh ribut, tidak boleh apa. Konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya berarti misalkan membersihkan halaman, membersihkan apa, atau bekerja sama dengan yang lainnya, teman-temannya. Jadi ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu terencana, bla 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 bla. Tapi kalau hukuman itu langsung di tempat tiba-tiba. Nah, di sini ada yang harus kita tebak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat ya, jawabannya benar nggak? Rada ternyata benar. Berarti hukuman itu lebih identik dengan fisik atau psikis. Tapi kalau konsekuensi itu identik dengan apa yang mereka buat dan apa yang mereka harus lakukan. Oke, selanjutnya ada di restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, bukan menurut saya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Celso sama Gosen 96. Jadi restitusi itu harus diciptakan sebagai solusi, guru membimbing dan murid membuat solusinya terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Nih, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tuanya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contohnya. Ini. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Validasi dulu tindakan yang salahnya, misal kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi ya,
Bu Nurul ya sama Bu Epa. Kenapa Sheila melakukan hal tindakan seperti itu? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ditanya dulu nih. Jadi validasi dulu tindakan yang salahnya. Mencuri itu salah, tapi kenapa kamu mencuri? Terus nanti ada keyakinan atau ini bisa triangle ini bisa di otak-atik ibaratnya. Nanti ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dari yang kamu tentu punya alasan. Nanti kita stabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini berarti itu udah stabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Itu udah distabilkan identitasnya. Baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh pertanyaannya. Misalnya tadi perbuatan salahnya, kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu? Nanti kan ditanya, bla 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 bla. Misalkan gak punya uang untuk jajan, gak punya apa, misal. Lalu selanjutnya, kalau kamu tidak punya uang, gimana lagi? Itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi harus sampai stabil dulu identitasnya, sampai dia merasa bahwa apa yang kita lakukan salah, dan harus sampai ke keyakinan bagaimana solusinya agar Sheila tidak mencuri kembali. Jadi tanya dulu Sheila, terus kalau Sheila ingin tidak buat seperti itu, apa yang harus Sheila lakukan? Ayo Sheila, apa yang Sheila lakukan? Minta uang lagi sama mama. Nah, ini ada proses 3 tahapannya. Langkahnya nih, langkahnya 1, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Lalu ada menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi ya, kontrolnya. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya itu menstabilkan dulu identitas siswanya, lalu validasi tindakan yang salahnya, lalu terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini agar dia menemukan solusi tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah bentuk. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar pendidikan nasional. Jadi tetap guru itu tahu kan standar apa yang harus dimiliki guru, kompetensi apa, kompetensinya kepribadian, profesional, sosial, dan satu lagi apa lagi? Ayo, ada 4 kompetensi guru. Pedagogi. Jadi ini agar kita bisa menerapkan disiplin positif, kita harus memiliki minimalnya 3 kompetensi yang dimiliki ini: pribadian, profesional, dan sosial. Karena pedagogi itu berkaitan dengan bagaimana cara pemberian materi. Oke, selanjutnya yaitu yang paling kita tunggu, review. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara sudah berakhir. Terima kasih telah hadir dalam kesempatan kali ini melakukan dan hadir dalam diseminasi budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 9 Kota Cimahi. Sebelumnya kita berdoa, kita ucapkan Alhamdulillah, Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi